SMK Mutiara Bangsa 1 yang berlokasi di Jalan Poris Indaraya nomor 88B di Pondok, Kota Tangerang. SMK Mutiara Bangsa 1 memiliki dua program keahlian, yaitu kompetensi keahlian multimedia dan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Berikut mata pelajaran yang diajarkan di jurusan multimedia. Simulasi dan komunikasi digital. Kalian akan mempelajari bagaimana caranya mengemukakan konsep atau gagasan dalam sebuah presentasi digital beserta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Sistem komputer yang akan membantumu untuk belajar tentang sistem pada komputer yang berupa kumpulan-kumpulan perangkat. Selain itu, kalian juga akan belajar tentang bagaimana cara perangkat tersebut berinteraksi hingga bisa memproses sebuah data dan menyajikannya. Dasar desain grafis dan desain grafis percetakan. Bidang industri ini memang berkembang cukup pesat dan sebanding dengan semakin maraknya usaha UMKM yang berdiri di Indonesia. Untuk itu, penting untuk kalian tahu bagaimana cara mendesain sebuah grafis hingga cara mencetaknya. Teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Mata pelajaran multimedia 1 ini berkaitan dengan game, sinema dan film, hingga desain grafis. Pasalnya, kamu tidak bisa menguasai materi-materi tersebut jika tidak mahir dalam teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengembangan game. Game sekarang ini menjadi satu bagian e-sport dalam Olimpiade. Untuk itu, penting untuk kalian menguasai ilmu pengembangan game dan dapat masuk dalam industri yang tidak semua orang bisa memasukinya. Teknik pengolahan audio dan video. Ilmu di multimedia saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Teknik pengolahan audio dan video ini juga bisa kalian gabungkan dengan ilmu dan sinema dan film hingga game. Produksi sinema dan film. Berkaca pada Korea Selatan, bisnis hiburan dalam bentuk sinema dan film memang mendatangkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Indonesia sendiri pun kini sudah mulai gencar menggalakkan film dan sinemanya. Nah, kalian pun juga perlu belajar tentang ilmunya agar mahir untuk bekerja di industri ini. Produk kreatif dan kewirausahaan. Tidak ada salahnya seorang anak SMK jurusan multimedia belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ilmu ini nantinya berguna jika kalian tidak ingin bekerja pada orang dan lebih suka membangun usaha sendiri. Desain media interaktif. Kalian akan diajari tentang cara menggabungkan teks, suara, video, hingga gambar. Dan yang terakhir, multimedia juga mengajarimu tentang pemrograman dasar. Lengkapkah ilmu yang diberikan di SMK jurusan multimedia? Peluang pekerjaan bagi lulusan jurusan multimedia juga sangat terbuka lebar. Karena saat ini Indonesia menghadapi era NEA, masyarakat ekonomi Asia, yang membutuhkan ahli-ahli teknologi, khususnya dalam bidang komputer dan multimedia. Sesuai dengan standar bidang teknologi dan informatika, jurusan multimedia, semua jenis media bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran, di antaranya pengembang web, pengembang multimedia, pengembang permainan atau game development, pengembang media simulasi atau simulator, rumah produksi, sinema, film. Industri media dan periklanan terdiri dari pembuat animasi dan pembuat media informasi. Beragam jenis media inilah
yang menjadikan peluang kerja jurusan multimedia terbuka lebar. Selanjutnya, mengenal materi yang dipelajari di jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Akuntansi tak hanya identik mengurusi tentang keuangan saja, namun hal lainnya juga bisa diatasi oleh akuntansi selama sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Pada umumnya, kalian akan mempelajari tentang skill menghitung, neraca sampai dengan tata keuangan. Materi yang diajarkan berikut ini: akuntansi dasar, perbankan dasar, aplikasi pengolah angka. Untuk melakukan berbagai proses kerja akuntansi, kalian juga membutuhkan bantuan sistem komputer untuk mempermudah proses pengelolaannya. Kalian akan mempelajari materi aplikasi pengolah angka untuk mengenal software-software khususnya yang dibuat untuk mempermudah proses kerja akuntansi. Simulasi dan komunikasi digital. Sebagai siswa jurusan akuntansi, kalian juga harus menguasai ilmu mengenai komunikasi digital. Pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kalian akan mempelajari bagaimana caranya mengemukakan konsep atau gagasan dalam sebuah presentasi digital beserta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah ekonomi bisnis. Pelajaran ini adalah cabang terapan dari ilmu ekonomi yang mempelajari materi-materi seperti keuangan, organisasi, dan kegiatan bisnis lainnya yang diterapkan dalam bidang sebuah perusahaan. Administrasi umum. Kalian akan mempelajari ilmu-ilmu seperti konsep dasar administrasi, pekerjaan-pekerjaan pada bidang administrasi yang berhubungan dan berkaitan dengan administrasi dan manajemen. Berikutnya, komputer akuntansi. Materi mengenai sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelolaan uang. Selanjutnya adalah administrasi pajak. Kalian akan mendapat materi tentang perpajakan. Etika profesi. Kalian akan diberi materi-materi yang menyangkut bagaimana kode etik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan profesi akuntan. Prospek kerja lulusan SMK jurusan akuntansi sebagai berikut: kredit analis, akuntan pendidik, konsultasi pajak, auditor internal, akuntan privat, dan petugas akuntansi. Siapa bilang masuk SMK nggak bisa kuliah? Kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai yang kalian inginkan. Pembekalan kewirausahaan. Di SMK tidak hanya mendapatkan materi praktik dan teori, tetapi juga pembekalan kewirausahaan. Praktik 70% dan teori 30%. Itu yang diajarkan di SMK. Harapannya, setelah lulus nanti, kalian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan membuka usaha sesuai bidang keahlian.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berlimpah berkat yang dikaruniakan untuk kita, teristimewa berkat kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah SMK Mutiara Bangsa 1 School dari ancaman COVID-19. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, dan Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta seluruh siswa-siswi SMK Mutiara Bangsa 1 yang saya kasihi. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Hari yang membawa kebahagiaan tersendiri bagi seluruh siswa-siswi SMK Mutiara Bangsa 1. Hari yang begitu berarti bagi siswa baru, baik yang naik tingkat dari SMP ke SMK, dan bagi siswa SMK ke kelas 10 dan kelas 11 untuk memasuki kelas baru di awal tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, bertambah 1 tingkat ke kelasmu. Hari ini adalah hari baru yang tetap ada untukmu, dan untukku, dan untuk kita semua. Hari ini, walau tanpa kehadiran bersama, tanpa canda dan tawaria bersama, tanpa belajar bersama di kelas yang baru bersama teman-teman yang baru, dan tanpa tatap muka secara langsung dengan Bapak dan Ibu guru, namun tetap menjadi hari baru, hari yang terindah, hari yang melahirkan kita menjadi manusia baru dalam keluarga besar SMK Mutiara Bangsa 1 Kota Tangerang. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta seluruh siswa-siswi SMK Mutiara Bangsa 1 yang saya kasihi. Berdasarkan keputusan bersama keempat Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru ini akan dilakukan secara daring. Atas dasar keputusan bersama ini, maka SMK Mutiara Bangsa 1 Kota Tangerang menyatakan untuk tidak melakukan proses pembelajaran tatap muka di sekolah, tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah secara daring hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk mendukung pembelajaran daring, SMK Mutiara Bangsa 1 telah mengidentifikasi masalah pembelajaran daring, menentukan strategi pembelajaran daring, menganalisis modalitas atau gaya belajar siswa, dan menentukan jenis pembelajaran daring sesuai kebutuhan. Setiap orang adalah guru, dan setiap rumah adalah sekolah. Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi siswa-siswi baru SMK Mutiara Bangsa 1 yang bernaung di bawah Yayasan Mutiara Bangsa, agar selalu mengedepankan moto menjadi siswa yang cerdas, kreatif, mandiri, dan bijaksana. Semangat selalu. Semoga Tuhan tetap melindungi kita semua, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Selamat tahun pelajaran baru 2020-2021. SMK bisa. Terima kasih.